Bang, bagaimana cara membypass FRP akun Google pada Oppo A16 ya, dengan model CPH2269 ya. Oke, kita tidak usah berlama-lama. Teman-teman bisa simak terus video ini, jangan di-skip agar teman-teman tidak gagal dalam mengeksekusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Skillshare Teknisi 93. Oke, kembali berjumpa lagi di channel kita. Jadi hari ini kita kedatangan sebuah handphone Oppo A16 yang dibawa langsung oleh pemiliknya ya teman-teman, dengan keluhan HP ini akibat dari lupa kata sandi atau kunci layar, dan usernya memilih untuk mereset HP-nya ya. Jadi setelah HP ini di reset, HP ini meminta akun Google dan passwordnya, dan usernya sendiri mengatakan bahwa lupa dan tidak ingat akun Google-nya maupun passwordnya ya. Jadi dibawa ke tempat saya dan kita akan coba untuk bantu membypass FRP akun Google pada Oppo A16 ini dengan model CPH2269 ya teman-teman ya. Ya, kelihatannya CPH2269 ya. Jadi tampilan setelah di reset ini seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk membypass FRP akun Google Oppo A16 ini ya. Oke, kita tidak usah berlama-lama. Teman-teman bisa simak terus video ini, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal dalam mengeksekusinya ya teman-teman ya. Jadi kita langsung di tampilan awal kita pilih bahasa ya. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu tekan berikutnya. Untuk wilayah kita pilih Indonesia juga, tekan selanjutnya. Lalu kita centang di sini, tekan berikutnya. Lalu kita sambungkan ke koneksi. Sudah tersambung. Untuk memastikan bahwa HP ini terkunci, kita tekan selanjutnya agar teman-teman bisa meyakinkan teman-teman bahwa HP ini tersangkut di akun Google ya teman-teman ya. Oke, kita akan menunggu memeriksa update. Membutuhkan waktu beberapa saat ya teman-teman ya. Jadi kita harus menyikapinya dengan sabar ya teman-teman ya. Kita harus menyikapi handphone yang mengalami kendala yang seperti ini dengan sabar ya teman-teman. Namun perlu diingat bahwa handphone ini jika kita sudah melakukan reset dan kita tidak mengingat akun Google maupun passwordnya, maka langkah yang harus kita tempuh ya seperti ini ya teman-teman ya. Dan ini kita bypass akun Google atau FRP akun Google Oppo A16 ini tanpa PC ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak. Oke, sudah di tampilan salin aplikasi dan data, kita pilih jangan salin. Lalu tunggu sebentar. Jadi untuk teman-teman yang baru menemukan channel kita, bisa terus menonton, jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal memahami ini ya teman-teman. Jadi di sini sudah kita dihadapkan dengan masukan kata sandi ya teman-teman ya. Dan kata sandi ini kita tidak tahu, bahkan usernya pun tidak
atau melupakan ya, atau lupa pada kata sandi ini ya teman-teman ya. Jadi kita tekan kembali, kita kembali terus ya teman-teman ya. Kita kembali hingga pada tampilan bahasa ya teman-teman. Ya. Jadi langkah yang harus kita ambil seperti apa Bang? Nah, ini kita perhatikan di sudut kanan atas ada ikon orang ya. Di situ kita ketuk. Nah, tampilannya seperti ini lalu kita aktifkan. Lalu kita pilih di antara ini, kita pilih urutan ketuk agar hidup. Nah, kita sudah diarahkan ke sini. Lalu kita gambarkan L secara terbalik ya teman-teman ya. Dan kita ucapkan setelah kita sudah gambar L secara terbalik, lalu kita ucapkan asisten Google. Izinkan gunakan perintah suara. Asisten Google. YouTube. Membuka halaman. Kita diarahkan ke YouTube ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini kita diminta untuk update aplikasi Anda ya, teman-teman ya. Nah, jika tampilan seperti ini, teman-teman jangan panik atau jangan diupdate ya, teman-teman. Langkah yang harus kita ambil adalah tekan kembali. Kembali. Asisten Google. Oke. Ketuk untuk menutup asisten. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Lalu di sini kita minta untuk buka pengaturan. Tombol penelusuran. Tombol penelusur. Tombol penelusur. Buka pengaturan. Sudah kita ucapkan buka pengaturan pada perintah suara, maka kita akan diarahkan otomatis masuk ke pengaturan handphonenya ya. Jadi teman-teman bisa jika teman-teman dengan cara menekan 2 tombol di samping volume up dan volume min talkback-nya tidak bisa dimatikan, teman-teman bisa langsung masuk ke pengaturan tambahan seperti ini ya. Lalu masuk ke aksesibilitas, lalu off-kan talkback-nya ya. Ya teman-teman ya. Off-kan ya untuk aksesibilitas, lalu tekan kembali dan kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu di sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pilih di layar awal dan layar kunci. Oke, kita akan masuk. Lalu pilih tata letak layar awal. Oke, di sini kita akan otomatis masuk ke tampilan menu utama ya pada handphonenya. Ini kelihatannya seperti sudah selesai ya teman-teman, namun ini belum selesai ya. Ini kita harus melalui tahap berikutnya yaitu kita akan tekan di sini alat bantu. Lalu kita pilih clone phone. Nah, otomatis telepon ini akan mengarahkan kita ke clone phone, fitur atau menu clone phone. Lalu kita pilih setuju dan lanjutkan. Lalu pengaturan kita tekan izinkan. Lalu kita kembali, kita pengaturan lagi, tekan izinkan. Lalu kita kembali. Dan tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tampilan pada handphone ini akan seperti ini. Jika tampilan teleponnya sudah seperti ini, teman-teman, yang teman-teman butuhkan adalah handphone pembantu. Ya. Kegunaan atau fungsi daripada handphone pembantu yaitu adalah kita akan menggunakannya untuk mentransfer sebuah file sebagai syarat agar handphone ini bisa membypass FRP akun Google yang ada pada HP Oppo ya. Tentunya handphone yang kita butuhkan adalah handphone Oppo juga ya teman-teman. Bagaimana jika saya tidak memiliki handphone Oppo? Teman-teman bisa
menggunakan handphone lain dengan syarat ada di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita sambungkan dulu untuk handphone Oppo-nya kepada WiFi. Oke, kita konekkan dulu ke jaringan WiFi. Lalu seperti ini ya teman-teman ya. Lalu pada handphone pembantunya kita masuk ke sini. Lalu kita pilih cloning ponsel. Oke, cloning ponsel. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih di handphone yang akan di bypass FRP akun Google-nya ini, kita sediakan sebagai telepon baru. Oke. Lalu di sini jika teman-teman tidak memiliki handphone Oppo, maka yang dianjurkan adalah teman-teman harus memilih yang di bagian tengah, impor data dari ponsel Android. Tapi jika teman-teman ingin atau teman-teman memiliki handphone Oppo, teman-teman bisa memilih impor data dari ponsel Oppo. Oke, sekarang sama saja ya kegunaan untuk pertama dan kedua, kecuali teman-teman menggunakan handphone pembantu yaitu iPhone ya. Pilih sesuai apa yang ada di sini ya teman-teman ya. Oke. Tapi jika handphone selain iPhone dan Oppo, teman-teman bisa memilih icon yang di tengah ya. Impor data dari ponsel Android. Oke. Dan kita perlu siapkan di sini yaitu ponsel lama. Ya, di handphone pembantunya ya, teman-teman. Dan otomatis akan tampil seperti itu. Lalu kita memilih di sini. Untuk kedua fitur ini terserah ya, teman-teman ya. Dan untuk memudahkan teman-teman ya, saya memilih ini ya, teman-teman ya, yang di tengah supaya jelas ya. Tekan berikutnya. Tunggu sampai handphone ini menampilkan QR lalu atau barcode. Lalu teman-teman bisa men-scan-nya menggunakan handphone pembantu ya, teman-teman. Oke. Jadi handphone pembantunya yang kita gunakan sekarang ya, teman-teman ya. Kita tunggu sampai lalu kita memilih untuk mengcloning data ya, teman-teman ya. Atau mengcloning data ke handphone yang baru ya, teman-teman. Lalu kita pilih data system. Ya. Nah, lalu kita centang semua yang tidak dibutuhkan ya, teman-teman ya. Kita matikan semua centang di handphone pembantu kita matikan semua ya. Lalu yang kita sisakan adalah data system ya, teman-teman ya, pada handphone pembantunya. Lalu kita tekan mulai cloning ya. Jadi ini adalah kunci layar ya, teman-teman, yang dibutuhkan jika pada handphone pembantu ini dipakaikan kunci layar ya, otomatis kita diminta untuk memverifikasinya ya, teman-teman ya. Oke, sekarang tampilan pada ini sudah selesai. Lalu kita tekan selesai dan tugas daripada handphone ini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi sekarang kita pindah lagi kepada handphone Oppo yang kita ingin membypass FRP akun Google-nya ya, teman-teman. Kita tekan selesai dan akan ada tampilan seperti ini ya, teman-teman ya. Selamat datang ya, teman-teman ya. Selamat datang. Lalu kita tekan mulai. Otomatis handphone kita akan masuk seperti semula dan handphone ini sudah di bypass akun Google-nya ya, teman-teman. Sudah di bypass FRP-nya. Jadi dalam arti kita berhasil dalam membypass FRP akun Google. Ya, teman-teman.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi cara dan trik untuk membypass FRP pada akun Google Oppo A16 dengan model CPH 2269 ya caranya sangat mudah teman-teman. Intinya ya, inti daripada trik-trik berikut ini ya kita harus cermati dan lakukan sesuai apa yang kita tampilkan di sini ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini apakah berhasil Bang? Ya, ini kita sudah berhasil masuk ke menu utama, atau dengan arti lain handphone ini sudah tidak tertaut akun Google lagi. Jadi kita diminta untuk mendaftarkan kembali sebelum menggunakannya ya teman-teman, karena handphone ini sudah tidak ada akun Google yang tersinkron di dalamnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ini. Ya. Nah, oke. Ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi begitu, sekiranya begitu teman-teman, kita sudah berhasil dalam membypass FRP akun Google Oppo A16 dengan model CPH 2269. Dan untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel kita, tekan tanda suka, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak kelewatan atau tidak akan terlewatkan dengan video-video berikut yang akan kita hadirkan ya teman-teman. Oke, sekiranya begitu ya teman-teman, dan hasilnya memuaskan, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam belajar, dan mantap.